Namun, dengan terbunuhnya pembangkit tenaga listrik, Xiong secara bertahap menyadari bahwa Qin Yichen tidak bertahan sedikit pun. Dengan setiap pukulan, dapat dikatakan bahwa untuk pembangkit tenaga listrik yang menghadapi pukulannya, apakah itu hidup atau mati, sepenuhnya bergantung pada apakah token dapat diaktifkan tepat waktu agar mereka tetap hidup. Pria gila. Wajah Gong Xiong muram, tapi Li Dragon Rache, dikelilingi oleh beberapa ratus pembangkit tenaga listrik, tampak begitu melengking. Bahkan ketiga siluet itu hanyalah momen keberanian. Pertempuran telah diputuskan. Qin Yichen saat ini, mata bintang sudah merah, keren sekali. Sudah lama sejak dia melepaskan pembantaian semua sisi. Dengan setiap pukulannya, tidak perlu cemburu, karena setiap pukulan membunuh musuhnya. Ziyun juga seorang pedang dengan 4 pedang. Harimau dan macan tutul abadi sedang mengamuk. Lu Xiaolu penuh dengan 4 lampu warna-warni, dan kekuatan 5 elemen sangat buruk. Meskipun Qin Yichen membunuh dengan mudah, dia juga jelas tidak mungkin untuk membunuh semua orang ini. Dan jika ini masalahnya, dia memperkirakan bahwa alam rahasia akan dicincang menjadi daging begitu dia keluar. Geng murah itu cukup berantakan, teriak dingin di lubuk hatiku. Qin Yichen memadatkan panci bayangan naga, dengan mutiara di Longkou, dan tiba-tiba berubah menjadi siluet. Untuk sesaat, banyak pembangkit tenaga listrik tiba-tiba menjadi panik, seolah menghindari sisi membunuh dewa, menghindari siluet ramping yang mendatangi mereka. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik telah mendengar tentang alasan mengapa suku Gunung Empat kuno dikalahkan, alasan utamanya adalah karena mata naga. Namun, meski mereka tahu itu palsu, mereka tetap tidak berani bersembunyi. Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik memahami bahwa hal yang mengerikan bukanlah mata naga, tetapi siluet ramping yang berubah dari mata naga. Melihat banyak pembangkit tenaga listrik yang terus mengatakan bahwa mereka ingin mengajari bajingan tua ini kepada bayi merahnya, pada saat ini, orang-orang berbalik dan mengacau. Wajah Yingluo mau tidak mau menjadi kasar. Omong kosong. Omong kosong. Kamu bisa menakutimu seperti ini. Yingluo menatap mata naga itu lagi, dan lampu pompa menyebar. Dia ingat tetua ras naga yang buta. Harta karun yang dipadatkan oleh kultivasi roh Heaven Immortal benar-benar berharga. Pantas saja dia mau menstigmatisasi bayi merahku. Yingluo mencibir, tetapi dengan dingin berteriak lagi. Tapi kamu bermain dengan ilusi di depanku. Apakah saat bayi merah saya tidak ada? Yingluo ingin mengatakan bahwa ras naga pun harus takut pada mereka. Apakah menurut Anda dengan mata naga, Anda masih bisa mengalahkan ras Gunung Empat kuno? Saat berikutnya, Yingluo melambaikan tangannya. Tak perlu dikatakan, tanduk tajam di dahi Qiying Powerhouse di samping bersinar. Kekuatan roh yang tak terlihat membuat ruang beriak seperti danau. Saat berikutnya, kekuatan roh yang melonjak keluar seperti banjir yang deras, sehingga Ming Sui merasakannya, dan wajah cantik itu menjadi pucat. Bayi merah, sebagai ras terkuat dalam kultivasi roh Dongman, kekuatan-kekuatan roh bisa dibayangkan. Dan dengan begitu banyak pembangkit tenaga kultivasi roh yang menembak pada saat yang sama, pecahnya kekuatan roh dapat dibayangkan. Air cerpelai tidak diragukan lagi. Jika diblokir, lautan kesadaran akan menjadi seperti rumput dan sawi sebelum banjir. Spirit power tersapu, dan kemanapun saya pergi, saya melihat bahwa jalur siluet ramping berubah dari bengkok menjadi menghilang. Halusinasi hancur, dan banyak pembangkit tenaga listrik yang awalnya kehilangan akal karena ketakutan tiba-tiba menjadi bersemangat kembali. Jangan takut. Ada orang dewasa dari klan bayi merah, mata naga tidak akan berfungsi sama sekali. Tanpa mata naga, bagaimana bajingan tua ini bisa berpakaian seperti Tuhan, berperan sebagai iblis? Sampai ilusi itu hancur, inilah kematian bajingan tua ini. Semua ini panjang, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas, dan di bawah sapuan kekuatan roh dari rumah tenaga Qiying, bahkan jika ada siluet yang lebih ramping, mereka dengan cepat menghilang. Dengan hantu yang semakin sedikit, seringai dari banyak mulut pembangkit tenaga listrik menjadi semakin konyol. Menurut pendapat mereka, alasan mengapa suku Gunung Empat kuno digulingkan oleh bajingan tua ini tidak lebih dari ilusi. Tanpa halusinasi, ada sekitar 4 orang di klan 100 gunung kuno, dan kamu masih tidak bisa membunuh bajingan tua ini. Terlebih lagi, kekuatan mereka, tetapi juga di atas ras Gunung Empat kuno. Itu hanya avatar, bajingan tua, berapa lama kamu bisa bersembunyi darinya? Liu Shuangzeng ada di tempatnya. Niat bertarung baru saja muncul karena nenek moyang membantai semua sisi. Sekarang sepertinya dicurahkan oleh baskom berisi air dingin. Karena avatar leluhur sama dengan bayangan naga. Banyak kekuatan sihir adalah halusinasi dalam analisis akhir. Setelah dihancurkan oleh kekuatan roh Qiying, mereka akhirnya akan dihancurkan. Dan setelah kekecewaan, modal perlawanan apalagi yang mereka miliki? Yingluo masih menyendiri dan jauh. Melihat pemandangan ini, dia merasa seperti dewa yang mengendalikan segalanya. Bagaimana dengan reinkarnasi God Realm? Mungkin itu reinkarnasi patriark dari Dragon Rache, jadi kenapa? Ada 100 cara untuk membunuh satu sama lain bahkan tanpa harus melakukannya sendiri.
Li bajingan tua Dragon Raja membunuh jubah Dongman dan menangkapku. Saya ingin secara pribadi menghapus laut kesadarannya. Xiong berdiri di samping, dan juga perlahan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak perlu menembak, dan mata Jiulong dihapuskan. Apakah bajingan tua ini masih bisa berdiri? Dalam pandangan Xiong, jika tidak ada mata naga, bajingan tua ini bahkan tidak bisa bertarung dengan klan Gunung Empat kuno, apalagi bertarung dengan mereka. Tetapi pada saat ini, Xiong tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tiba-tiba membuka sepasang sayap darah di belakangnya. Hati-hati! Tanda seru! Tanda seru! Sayap darah berwarna merah tua, tetapi tidak dipadatkan oleh darah seperti darah iblis, tetapi daging dan darah, dan bulu seperti jalur pedang, langsung diubah menjadi zang merah yang diburu, menyelimuti Yingluo dan pembangkit tenaga bayi merah lainnya. Namun, respons Xiong lambat untuk sesaat, dan sayapnya buru-buru menutupi ruangan, yang cukup untuk melindungi Yingluo dan pembangkit tenaga bayi merah di sekitarnya. Dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari klan bayi merah masih menyeringai dan berfantasi bahwa bajingan tua itu akan berlutut memohon belas kasihan, tetapi tiba-tiba merasakan semburan pedang melintas. Yingluo tercengang, melihat pria agung di samping, ekspresinya tidak bisa membantu. Yang terakhir perlahan membuka sayap darah, tapi itu hanya beberapa napas pembukaan dan penutupan. Di depan Yingluo, dia tidak dapat menemukan anggota klan lagi. Beberapa hanya dingin dan parah. Siluet ramping. Anda, saat ini, dalam formasi pembunuhan, Feng Mingxuan mengayunkan cakarnya, seolah tidak sabar, dan menghancurkan beberapa inkarnasi terakhir. Namun, pada saat pecah, Feng Mingxuan membeku, semuanya palsu. Ketika Anda melihat ke belakang, banyak pembangkit tenaga listrik tercengang. Di tengah udara, jelas ada zona vakum. Hanya Qin Yichen yang berdiri dengan pisau merah, di mana orang dewasa dari bayi merah. Mungkinkah dilenyapkan oleh bajingan tua ini? Ada pertanyaan yang sangat kuat, tetapi tidak ada yang menjawab, karena semua orang tenggelam dalam keterkejutan. Pembangkit tenaga spiritual kultivasi bayi merah ini semuanya tersingkir dalam sekejap. Pisau ini hampir melenyapkan hampir setengah dari pembangkit tenaga listrik keluarga Qiying.